Minggu lalu kita belajar bahwa cara lari dari penyembahan berhala adalah dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Pengetahuan harus dituntun kasih, hak pribadi rela dikorbankan, dan batas yang jelas dijaga dalam persekutuan rohani. Minggu ini, Paulus melangkah lebih jauh. Bagaimana jemaat yang terdiri dari orang-orang berbeda dapat hidup bersatu? Jawabannya terletak pada karunia-karunia rohani yang dipraktekkan dengan kasih. Mencerminkan karakter Allah Tritunggal yang esa, namun terdiri dari pribadi yang berbeda. Paulus tidak mengajarkan bahwa kita hanya pasif menunggu karunia datang, melainkan mendorong jemaat untuk mengejar kasih sebagai fondasi sambil sungguh-sungguh menginginkan karunia rohani sebagai alat pelayanan. Perintah ganda ini penting karena banyak orang jatuh ke salah satu dari dua ekstrim. Mengejar karunia untuk kepentingan pribadi tanpa kasih, atau berbicara tentang kasih tanpa pernah benar-benar melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Bersama saya, kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang keenam yang berjudul Karunia-Karunia Rohani yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 10 menit. Di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul berbagai karunia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6, Paulus memperkenalkan topik karunia rohani dengan menegaskan bahwa pengakuan paling mendasar dari Roh Kudus adalah pengakuan Yesus adalah Tuhan. Sebuah pernyataan iman yang pada zaman itu berarti menentang otoritas kaisar dan bisa berakibat kematian. Ini menunjukkan bahwa iman itu sendiri adalah karunia roh yang paling dasar, mendahului karunia-karunia lain yang beragam bentuknya. Paulus menekankan kata ragam berulang kali untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, namun semuanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang esa. Pelajaran ini penting untuk melawan tipu daya setan yang ingin membuat jemaat berpikir bahwa keseragaman berarti kesatuan. Atau sebaliknya, bahwa perbedaan karunia berarti perpecahan. Setan senang ketika jemaat mulai membanding-bandingkan karunia, merasa satu karunia lebih rohani atau lebih penting daripada yang lain. Itulah sebabnya di pelajaran hari Senin dengan judul Kesatuan Melalui Keberagaman. Jika kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 12, Paulus menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan bagaimana jemaat yang terdiri dari anggota-anggota yang sangat berbeda tetap bisa menjadi satu kesatuan. Setiap bagian saling bergantung satu sama lain dan tidak ada satu bagian pun yang bisa berkata, "Aku tidak membutuhkanmu." Bahkan, anggota tubuh yang tampak lebih lemah atau kurang terhormat justru sangat diperlukan. Itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 22 dan 23. Bagian ini melawan strategi setan yang selalu berusaha menanamkan rasa rendah diri pada sebagian anggota jemaat yang mengatakan karuniaku ini tidak penting. Sekaligus rasa superioritas pada sebagian yang lain yang mengatakan karuniaku paling hebat. Kedua sikap ini sama-sama merusak kesatuan tubuh Kristus. Setan tahu bahwa jemaat yang terpecah karena membanding-bandingkan karunia akan kehilangan kuasa kesaksiannya di dunia. Sehingga ia terus-menerus menebar benih kesombongan atau minder di antara umat percaya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Jalan yang Lebih Utama Lagi, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tanpa kasih, karunia-karunia yang paling hebat sekalipun, berbahasa roh, bernubuat, memiliki pengetahuan, bahkan iman yang memindahkan gunung, menjadi tidak berarti sama sekali. Ia kemudian mendefinisikan kasih bukan sebagai perasaan, melainkan sebagai tindakan nyata melalui 15 kata kerja. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah tersinggung, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Kasih adalah sesuatu yang dipraktekkan, bukan sekedar dirasakan. Ini adalah senjata penting melawan tipu daya setan yang ingin memisahkan karunia rohani dari karakter. Setan tidak keberatan jika seseorang memiliki karunia yang besar, selama karunia itu tidak disertai kasih yang sejati.
Banyak orang bisa tampil rohani dengan karunia yang mencolok, namun hatinya penuh kepahitan, iri hati, dan keinginan menonjolkan diri. Paulus mengajarkan bahwa kasih adalah ukuran sejati dari kedewasaan rohani, bukan seberapa spektakuler karunia yang dimiliki seseorang. Di pelajaran pada hari Rabu dengan judul Karunia Basah Roh, di dalam 1 Korintus 14 ayat 9, karunia basah roh dalam konteks 1 Korintus sejalan dengan penampakannya di bagian lain Alkitab. Seperti kita bisa baca dalam kisah 2, kisah 10, itu adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa asing yang sesungguhnya, bukan ucapan yang tidak dapat dipahami. Paulus menyebut kata lidah atau glosa lebih dari 20 kali dalam pasal 12 dan sampai 14. Menunjukkan betapa besar masalah ini di jemaat Korintus. Ia menegaskan bahwa karunia ini harus disertai dengan penafsiran agar bermanfaat bagi jemaat. Jika tidak, ucapan itu hanya seperti berbicara ke udara, tidak membangun siapapun. Setan sering menggunakan pengalaman rohani yang spektakuler, namun tidak dapat dipahami untuk menciptakan kekaguman palsu dan kekacauan dalam ibadah, menggantikan esensi sejati dari karunia, yaitu membangun jemaat. Ketika sebuah karunia dipraktekkan tanpa keteraturan dan pengertian, ibadah menjadi kacau dan orang luar yang menyaksikan justru bisa menganggap jemaat itu tidak waras. Hal ini bisa menjadi pintu bagi setan untuk mendiskreditkan Injil di mata orang yang belum percaya. Pelajaran hari Kamis yang berjudul Karunia Nubuat di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Paulus membandingkan karunia bahasa roh dengan karunia nubuat dan menunjukkan bahwa nubuat lebih utama karena langsung membangun, menasehati, dan menghibur seluruh jemaat dalam bahasa yang dapat dimengerti semua orang, bukan hanya pembicara itu sendiri. Setan ingin jemaat lebih terpesona pada pengalaman rohani yang mencolok dan misterius daripada pesan firman Tuhan yang jelas dan menguatkan iman. Karena pesan yang jelas justru mengungkapkan dosa dan membawa pertobatan sejati. Sesuatu yang sangat tidak disukai setan. Ayat yang terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40, inilah kesimpulan besar dari seluruh pasal 12 sampai dengan 14. Allah adalah Allah keteraturan, bukan kekacauan. Semua karunia, betapapun ajaib dan berbedanya, harus tunduk pada prinsip ketertiban dan kasih agar benar-benar membangun jemaat. Setan senang menciptakan kekacauan dengan kedok kebebasan roh. Padahal Roh Kudus yang sejati selalu bekerja dalam keteraturan dan damai sejahtera, bukan kebingungan. Paulus menunjukkan bahwa karunia rohani adalah anugerah Allah Tritunggal yang beragam bentuknya. Namun dirancang untuk menyatukan jemaat seperti anggota-anggota dalam satu tubuh. Kasih adalah fondasi mutlak yang membuat karunia apapun bernilai. Dan penerapannya, khususnya bahasa roh, harus tunduk pada prinsip dapat dimengerti dan membangun jemaat. Diutamakan pada nubuat yang jelas, menguatkan iman. Serta dilakukan dengan tertib karena Allah bukan Allah kekacauan. Inilah cara jemaat melawan tipu daya setan yang berusaha memecah belah lewat kesombongan rohani, kebingungan ibadah, dan karunia yang dipraktekkan tanpa kasih. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah melihat bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan kita seragam. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita satu. Satu tubuh yang hidup. Saling melengkapi, saling membutuhkan, dan bergerak bersama dalam kasih. Setan ingin kita percaya bahwa karunia kita tidak berarti. Atau sebaliknya membuat kita sombong karena karunia yang kita miliki. Keduanya adalah jerat yang sama-sama menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Karunia apa yang Tuhan telah percayakan kepadaku? Dan sudahkah aku mempersembahkannya dengan kasih yang tulus bagi pembangunan jemaat dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri? Marilah kita berkomitmen mulai hari ini untuk mengejar kasih sebagai yang utama, sambil dengan sungguh-sungguh menggunakan karunia yang Tuhan berikan, apapun bentuknya, untuk membangun, menghibur, dan menguatkan saudara-saudari kita. Sehingga dunia melihat bahwa kita benar-benar adalah satu tubuh dalam Kristus, dan setan tidak lagi menemukan celah untuk memecah belah umatnya. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya, dan Tuhan akan memberkati bila kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.